if you ain't having fun, I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Cek 1, 2, 3 Let's go. tes. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's Yap. gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the Selamat datang di Indonesia Pro Open 2025 bareng APW Squad. Malam ini kita bakal nentuin nasib 50 player terbaik dari komunitas FC di 3 bagan ke knockout yang tentunya akan panas banget. Dan yang bikin makin spesial lagi nih ya, hari ini kita nggak sendirian nih Bro Anjar. Tapi kita ditemenin oleh dua sosok yang udah pernah ngelatih Timnas FC. Yaitu ada Coach Fat Karim dan Coach Teja. Welcome Coach. Halo. Selamat malam. Malam Welcome, Coach. Coach. Alhamdulillah baik. Gimana nih Coach tanggapannya tentang adanya event kayak gini lagi nih Coach? Ini siapa dulu nih? Coach Fat duluan, Coach Fat. Oh ya, Boleh oke. Coach Fat. Coach senang juga karena ada wadah, ada event juga untuk komunitas. Karena kita ketahui memang komunitas di Indonesia juga bisa dibilang tidak terlalu disupport ya oleh II-nya. Jadi harus dari komunitas itu sendiri agar bisa menghidupi komunitas ini biar lebih maju ke depannya. Jadi dengan adanya event ini ya berharap dapat setidaknya exposure dulu, setidaknya komunitasnya sama-sama ingin ayo berkembang. Untuk masalah di support nantinya ya mudah-mudahan itu akan menyusul ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya pribadi sih bagus sih ada kayak gini, jadi teman-teman bisa nyalurin, bisa tingkatkan lagi permainan, dan jadi tolak ukur juga nanti ke depannya. Siapa tahu dari awal yang seperti ini, someday ke depan akan ada lagi istilahnya event nasional yang bisa membuat semua pemain di daerah, semua ada beberapa pemain daerah, jadi bisa main, bisa kumpul lagi kayak dulu kita bikin, dulu mungkin Coach Fat yang bikin dulu selama 2 season itu, jadi kan menelurkan beberapa banyak pemain, munculnya pemain-pemain baru, biar ada aja terus sih. Saya harapannya ke depan terus dilanjutin, semoga ada pihak ketiga atau yang lainnya mau terlibat juga, mau ngebantu juga untuk anak muda yang ada di Indonesia gitu. Ya, oke. Jadi itu tanggapan dari Coach Fat dan Coach Teja ya, Indra. Benar sekali Bro Anjar. Ya, jadi kita tuh bakal ngobrol banyak malam ini tentunya. Benar. Dari dunia kompetitif sampai mentalitas pemain. Sambil tentunya drawing 3 bagan besar nanti kita akan lihat. Benar. Dan buat kalian yang nonton di rumah, boleh dong tulis di kolom komentar siapa sih jagoan kalian yang kalian jagokan buat juara FC Pro Open Indonesia ini. Bisa dari pro yang udah invited, bisa juga kalau kalian punya prediksi, punya jagoan masing-masing, teman kalian ikut qualifier, boleh ditulis di kolom komentar siapa yang menurut kalian bakal juara tahun ini. Ya benar, bisa kasih insight atau ini ya, tanya-tanya lah mumpung ada coach di sini ya. Jadi seperti itu. Terus Coach, mau nanya nih Coach. Ya boleh. Ya, Coach ini dulu deh, Coach Fat dulu deh. Iya. Dulu waktu handle timnas nih,
Hmm? Momen yang paling deg-degan itu yang masih keinget sama coach itu apa sih, coach? Adu penalti. Waktu itu Aduh. Aduh, iya. menentukan kita antara lolos atau tidak ya. Jadi pada saat itu tahun 2020 ya. 2020 waktu itu di leg pertama kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan jujur itu bisa dibilang agak surprise ya karena kita nganggapnya bukan mengucilkan ya, maksudnya bukan mengecilkan, cuman pada saat itu peta kekuatannya memang Malaysia memang di atas kita gitu kan, dengan pemain-pemain yang lebih baik gitu kan. Cuman pada saat itu Indonesia bisa dibilang pada saat itu pemain timnas yang kita miliki tanda kutip bukan yang terbaik lah, walaupun mereka memang berasal dari qualifier, mereka memenangkan pertandingan. Nah pada saat itu di leg pertama kita berhasil memenangkan, agak surprise, kaget juga. Nah, pada saat di leg kedua itu terjadi adu penalti tuh. Nah, disitulah momen dimana ya kita semua sangat senang banget ya karena kita berhasil memenangkan adu penalti dan akhirnya alhamdulillah kita lolos ke Denmark, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Coach Fat. Jan. Thank you banget Coach Fat. BTW izin aja dong Coach Fat. Ingat nggak Coach Fat nih waktu itu yang mewakili Indo itu siapa aja sih Coach playernya? Waktu itu si Fahmi Hussein sama Zulizar atau biasa dipanggil Cang. Kebetulan mereka berdua juga ikut kan di Indonesia Pro Open ini kan. Jadi Iya. tentunya makin seru lagi harusnya. Karena ada mantan-mantan pemain timnas kan. Itu. Nostalgia ya. Ajang Nostalgia. Ya, so far sih Chang dan Fahmi memang bisa dibilang masih bisa dibilang mereka adalah salah satu pemain terbaik hingga saat ini ya. Ya, Jadi udah 5 tahun berjalan, mereka tetap fokus di kompetitif. Cuman bisa dibilang ya berharap sih ada nama-nama baru yang bisa dibilang ya ini kan udah 5 tahun nih, 5 tahun ya, ayolah regenerasi. Cuman alhamdulillah sih udah ada banyak-banyak nama ya. 5 tahun setelahnya. Jadi ya ikut senang juga. Apalagi tahun lalu kita berhasil meloloskan 2 wakil kita ke luar negeri, itu luar biasa. Ya moga-moga tahun ini juga bisa lolos, amin. Amin. Jadi itu tuh tanggapan dari Coach Fat tuh. Lu tanya dong. Jan, tuh Coach Teja tuh. Iya, benar Udah gak sabar. Gue sebenarnya ada yang mau gue tanyain juga nih ke Coach Teja nih. Ya. Kalau menurut Coach Teja, kalau lihat player zaman sekarang tuh apa sih Coach bedanya sama pemain-pemain era coach-coach pada ngelatih gitu? Entah itu dari segi mentalitas kah, dari segi gaya bermain kah? Ada nggak sih Coach perbedaannya Coach? Kalau perbedaannya mungkin pemain-pemain yang sebelumnya itu kompetitifnya lebih berasa ya. Jadi kayak tidak mau kalah dengan salah satu. Bahkan sama teman sendiri pun yang udah sering akrab juga, mereka saling ngalahin. Cuman perkembangannya sekarang yang saya lihat ya, pemain-pemain tuh kebanyakan ngetim kalau turnamen. Itu yang membuat suatu ekosistem dalam orang bikin turnamen tuh jadi males. Kenapa? Karena saya rasa juga kadang pemain kurang menghargai juga, kayak orang yang bikin turnamen tuh capek sudah bikin, tapi kalau sudah dalamnya match ya harus kompetitif, jangan ngetim karena cuma mikir duit. Nah itu yang salah ada terutama. Memang sih manusiawi ya, cuman ya itu secara nggak sadar sendiri itu juga akan membunuh turnamen-turnamen berikutnya. Oke. Begitu sih. Tapi anak-anak yang sekarang saya lihat secara quality mainnya lebih banyak perubahan, maksudnya banyak mereka bisa melakukan hal-hal yang baru sih anak-anak yang zaman sekarang, saya lihatnya bagusnya di situ mereka. Jadi sebenarnya cara ngetim ini bisa ngebunuh jiwa kompetitifnya juga kali Coach ya? Betul. Jadi nggak terlalu jadi berharap ke orang lain gitu, nggak ada tantangannya gitu kali Coach ya? Iya, jadi nggak hype. Karena kan kita sebagai player kan butuhnya sebenarnya waktu itu adalah achievement kan yang kita pikir. Iya. Karir yang kita kejar. Cuman lambat laun hal-hal yang ngetim itu ngebuat kompetitifnya nggak ada. Jadi kita turnamen udah mikirnya duit aja. Ya. Nah akhirnya apa? Dampaknya ke community. Ya dampaknya banyak hal kayak begitulah. Itu hal yang baik. Cuman ya kembali ke masing-masing. Jadi seperti itu ya Coach? Ya.
Nah, menurut coach nih, coach ini dulu deh, coach Pat. Gimana caranya bikin mental pemain itu kayak tetap kuat di situasi kayak ke knockout kayak turnamen ini gitu? Ya harus mentalnya kuat lah gitu. Caranya apa sih, coach? Caranya biar mentalnya kuat. Di situasi kayak gini gitu, di babak knockout gitu di turnamen ini. Kadang-kadang serba salah juga ya, dikerasin, nanti baper, dilembekin, nantinya dibilang lembek. Jadi, memang itu agak sedikit sulit, itu tergantung dari karakter orang masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan emang, pada saat itu dulu saya sempat, meng-handle satu tim di Indonesia ya, eee, ya adalah satu player bisa dibilang, ya mentah lah, bisa dibilang mentah, Hmm. nggak gitu terkenal gitu ya, ibaratnya belum punya prestasi apapun. Sampai akhirnya dia bisa jadi juara, dia wakilin Indonesia 2 kali ke Prancis dan Rumania. Ya, cara melatih mentalnya adalah memang harus memberikan semangat tiap tiap kali, eee, tiap kali dia, berada di bawah. Pada saat dia gagal, ya tetap kita memberikan semangat, support. Jadi jangan kadang-kadang kita juga gini ya, kadang kita support pada saat di atas, tapi pada saat di bawah kita kurang supportnya gitu. Jadi, kalau saya sih lebih senang adalah Lebih penting ya coach dari ya bawah lebih ya. ya di pada saat dia lagi di bawah, pada saat dia lagi jelek ya tetap support, tetap kasih semangat untuk dia berada di atas. Tapi begitu udah di atas, jangan dipuji gitu loh. Karena kebanyakan udah di atas yuk dipuji-puji ya kan. Nah, justru itu yang bikin kendor. Jadi pada saat di bawah support, tetap kasih tahu ke dia untuk fight karena ini perjalanan masih panjang nih, masih bisa jadi juara bla 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 gitu kan, kasih motivasi bla bla bla. Nah, pada saat di atas, diemin aja, jangan dipuji sama sekali. Karena kalau udah dipuji, besoknya ngilang pasti. Bisa jadi dia juara tahun ini, tahun depannya udah jadi ayam, itu bisa jadi kayak gitu. Nah, gitu. Jadi Jadi kayak ya, besar kepala ya coach. iya betul. Jadi pada saat dia lagi ada di bawah, kita selalu motivasi dia untuk bilang kalau ayo kita sama-sama berusaha untuk menjadi yang terbaik di dunia. Kurang lebih begitu sih. Dan di atas juga ngajarin kali ya. Kenapa? Ya dia pas lagi di atas juga ngajarin kali ya, jangan terlalu besar kepala ya, lu humble aja lah, nyantai-nyantai aja Iya. gitu. Ya, kalau lagi di atas mungkin dia lagi ada di peak perform ya. Kita coba evaluasi, kita cari kekurangannya. Kurang lebih sih seperti itu aja sih kalau lagi di atas. Coach Tejas sendiri gimana coach tanggapannya? Tadi apa pertanyaannya tadi? Ya, Mentality. untuk Ya. masalah situasi di knockout ini gitu, menurut coach gimana tuh ngebangun mental pemainnya Satu, biar supaya tetap kuat gitu? ini untuk yang pro player atau yang pemain yang bukan kategori pro? Yang knockout sekarang sih coach, gitu Iya. yang bebas lah. Kalau Buat untuk yang sekarang. kategori bukan pemain pro player, kalian anggap ini itu wadah kalian untuk menguji kemampuan kalian. Jangan kalian terlalu menargetkan tinggi-tinggi lah. Yang jelas ketika kalian bermain setiap match itu konsistennya itu yang terutama. Jadi bagaimana minusnya kalian, yaitu jam waktu kalian mau main itu kalian apa istilahnya riwah-riwahnya lah. Kayak apa yang belum beres sebelumnya diberesin dulu. Jadi waktu mau main tuh in game tuh benar-benar siap. Nah itu manajemen waktunya itu dulu. Kemudian ketika bertanding, misalnya ketemu yang levelnya lebih bagus nih, jangan anggap dia itu lebih bagus dari kamu. Ketika kamu anggap lawanmu lebih bagus dari kamu, itu kamu udah kalah. Berarti kamu mengakui bahwa lawan kamu lebih baik daripada kamu. Itu adalah kesalahan besar pertama kali. Jadi mindsetnya apa akhirnya? Ketika misalnya dia ketemu yang kategori yang levelnya pro misalnya, dia main. Dia dalam 10 menit itu dia udah kebobolan, pikirannya udah kemana-mana. Karena dia udah beranggapan bahwa lawannya itu lebih jago. Nah itu udah kesalahan fatal. Oh. Jadi kalau bisa ya ketika mau mulai pertandingan, ya atur ritmenya, permainannya. Jangan mengikuti ritme lawan. Oke, gitu ya coach tanggapan dan masukannya ya untuk player-player yang di knockout ini mentalnya biar kuat gitu. Kuat. Kak Jan, Coach, boleh dong Coach mau minta misalnya satu aja tips kunci menurut Coach buat kayak orang-orang dari level komunitas yang mungkin belum pernah ikut kompetisi, ini kan ikut qualifier. Apa sih Coach satu tipsnya aja buat pemain-pemain level komunitas yang ingin naik ke level kompetitif gitu Coach? Kalau dari saya dulu ya, Iya, boleh Coach Fat.
hilangkan rasa grogi itu paling utama sih. Jadi biasanya tuh kalau kita baru-baru ikut turnamen tuh pasti grogi. Sebenarnya nggak baru ya, misalkan yang orang udah ikut lama turnamen kadang bisa aja lo grogi, ya kan? Nah itu jadi Ya. apalagi yang baru ikutan gitu, yang itu hilangkan rasa grogi dengan cara apa? Dengan cara kebiasaan. Jadi baru ikut pertama kali turnamen wajar grogi, 2 kali wajar, 3 kali oke, 4 kali nanti lama-lama hilang itu turnamen apa rasa groginya. Jadi kalau groginya hilang, skillnya diasah, mentalnya juga kuat, pelan-pelan pasti ada hasilnya kok. Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you Coach Oke, Fat. thank you Coach coach. Teja Iya. gimana nih Coach? Ya, Coach Teja nih. Paling utama mereka jangan malu. Jadi kalau misalnya kurang tahu seperti apa ya, misalnya di komunitas kan, itu kan ada beberapa mungkin pemain yang bisa. Jangan malu untuk bertanya. Kalau untuk turnamen sendiri ya jangan takut untuk ikut. Pokoknya kalau semakin terus kamu ikutin, kamu kan kita kan bisa ukur nih kita punya kemampuan. Sekarang begini, besok berikutnya begitu. Jadi harus step by stepnya harus ini ada progres, jangan sampai nggak ada. Kalau stuck di progresnya, ya tanya sama yang lebih jago atau sama kayak yang ngalahin kamu. Jadi bisa dikembangin lagi berikutnya. Pokoknya jangan malu bertanya dan yang ini juga apa orang-orang yang jago juga pasti nggak akan pelit ilmu. Benar. Asalkan baik-baik aja sih. Asalkan baik-baik aja. Iya kan kalau nanyanya emosi kan nggak mungkin kan. Oh iya benar. Iya, Woi, ajarin gue woi gitu ya kan. jangan dong. Gitu ya. Jangan dong. Kasih dulu Iya, rokok. jangan. Yuk ngopi di mana gitu ya coach. Iya gitu. Bangun chemistry dulu kan biar Bangun bagus. chemistry benar. Betul. Nih Bro Anjar kayaknya seru nih ya kalau kita coach nanti kita suruh kasih prediksi kali ya untuk siapa yang bakal lolos dari qualifier atau bahkan siapa yang menang kali ya. Ya itu sih udah pasti. Dan itu ya gimana ya seru banget sih obrolan kayak Iya gini. kan? Aduh, apa isinya tuh daging semua kalau anak-anak ngomong. Benar. Benar. Nah, itu bisa banget nanti pas drawing. Tapi sebelumnya kita masuk ke bagan pertama dulu nih. Boleh. Kita lihat dulu bagan pertama. Itu ada drawing bagan A ya. Ya, Boleh Bang Adi. Sikat. kita masuk ke bagan A. Ya. Aman Bang, aman. Nah, Ya itu drawingnya ya. Banyak nama besar di situ tentunya. Benar. Bagan A. Banyak juga nama orang yang udah sering nih ketemu gue di turnamen nih kayaknya nih. Harusnya sih bakal Waduh, seru ya. yang lu kalahin atau lu kalah dari mereka? Iya ganti-gantian lah. live-nya di Bang APW ya? Oh iya, ini dia. Udah. Ya. Oh Ya. iya, boleh. Oke Bang. Oke, sekarang kita di bagan pertama ya. Di bagan A. Di situ banyak tuh nama besar, tentunya kalian bisa lihat. Terus coach, ya, siap. Coach, kalau coach ini loh, coach Fat. Coach Fat, kalau lihat komposisi kayak gini, strategi apa yang paling aman sih buat survive nih di kompetisi ini? Coach Fat dulu deh. Apa nih bagannya ya? Ya, bagannya coach di bagan A. Kan banyak Bagan nama A. besar tuh. Namanya nggak kelihatan ini di mana ya? Lihat di TikTok kok nggak ada namanya. Di sebelah kiri. Iya. Siap. Oh coba dilihatnya di ini ya. SPR ya? Oke. Coba lihat di cek di Instagram. Ada kan di Instagram ya? Ada coach. Kalau Bali saya lihat gua ada Pangeran Bagus sama Prahax.
Adi Darmawan Prahax ya. Itu sih. Jadi itu dari Bali ya. Ya ada 2 dari Bali. Oke. Coach Fat gimana? Belum lihat Ada hilalnya? di Instagram ini, ada Fahmi, ada Aji Gading, ada Chan Hmm. Yong Arza. Cuman untuk qualifier winnernya emang belum ada berarti ya? Iya, belum muncul ya itu ya? Hmm. Gas. Sikat Chan. Gimana jadi nih drawingnya? Langsung aja guys, kita mulai drawing buat bagan A guys. Kita hitung dari 5 kali ya? Boleh? 5, 1. 5, 4, Start dulu dong. 3, 2, 1. Gas. Drawing. Drawing bagan A. Siapa ini? Ram. King Rindu. King Ini kalau nggak Rindu. salah pernah ketemu saya nih di turnamen nih. Menang apa kalah lu Chan? Waktu itu kebetulan lagi menang aja kali ya. Emang menang mulu lu kayaknya. 3, 2, 1. MRQ Xbox. Xbox. Lanjut. 3, 2, 1. 1. Gas. Saki Darmawan. Yuk. Lanjut lagi. Langsung aja Ya. kali Bang Adi ya. Iya. Enak kalau lihat ya. Padang. Jauh juga nih ya. Jauh. Mesti pakai pesawat Chan ke sana. Padang. Lidrake. Fix goal. Fix goal. Kevin Raffi. Dari mana tuh Kevin Raffi? Jakarta, PC. Jakarta. Oh yang mainnya PS5. Konsol. Weh, transfer. Monster. Serem-serem nih isinya ya. Iya nih. Takut.
Gua Doyok. Doyok. Doyok nih salah satu player yang menurut gua oke loh Bang Adi. Oh iya. Kita lihat coba hasilnya di qualifier nanti ya. Duh. Doy. Kenal Chan? Enggak nih, Semua belum. Zendra kenal semua kayaknya udah sering Karena Iya. sering turnamen hampir tiap minggu kan. Hebat ya coach. Iya. Iya. Orang Sebelum kena Jakarta. blacklist. Nero Kasia. Asma Lusna tuh 99. Ada nama dalam doa berarti. Benar. Jadi Q. Bagus gini Bang Pe, ada yang nggak tahu namanya jadi gua tahu tiba-tiba jadi kejutan. Benar. Itu yang bikin seru kan. Betul coach. Arza. Arza. Arazak. Oh, bukan. Bukan Arza nih. Bukan, Araza. bukan. Wih, Dari Makassar. 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 Makassar nih. Makassar lagi nih. Muhammad Geza, Makassar. Satu tim nyanyian dia. Oke. Satu aliansi. Ngetim lagi dia nanti. Ya. Lebih baik ngetim lah, Chan, daripada lu nyetim kan. Capek. Boleh. Mas Lero. Nggak Improve ada. aja kita Bang Adi. Iya, Iya, better improve sih. Manslero. Lero habis terakhir. Rifan. Rivan. Boleh. Ya, untuk babak pertama, Chan, ada siapa ya, Chan? Gua mungkin yang gua kenal ada beberapa player yang udah sering main bareng Nah. kali ya kayak Nah, lu Doyok. sebutin tuh siapa aja tuh? Karena jujur Doyok ini bisa gua bilang partner sparring gue kali ya. Wah, Oh, Iya benar. paling jago berarti. Jago Doyok nih ngeri emang. Dari sparring aja lu udah nyaman kan sama dia kayak. Iya "Wah, benar. kayak lawan gue gitu. Sama Selain yang Doyok, kalau gue lihat fix fix goal ini semangatnya nggak main-main sih. goal. Karena dia hampir tiap turnamen offline mingguan pasti ada dia. Pasti ada. Udah pasti ada dia. bagus sih Jadi kalau jam terbangnya nggak diragukan kayak ya. gitu tuh bagus. Benar. Tiap turnamen Dan ada. kalau nggak salah kemarin tuh fix goal sampai coaching loh ke rumahnya Fahmi di Bintaro. Oh iya. Iya. Oh. Jadi Fahmi patut kemarin di Bintaro ya? diwaspadai. Bintaro. Dekat itu berarti Oh gua iya, Pami coaching gua sempat story ya itu. Iya. Jadi patut diwaspadai fix goal ini. patut diwaspadai. Sikat. Langsung sikat Bang Adi. Sikat. Yo, di bagian B atau bagian kedua. Wih, Makassar. Makassar.
Rame juga ya. Banyak ya. Oh, Makassar banyak. Tuh kan dibilang dia banyak. Rama mau ikutin Zaki semua. Benar. Panutan soalnya. Betul. Oh, Zaki jago ya, Coach? Woi, jago dia. Saya taunya Zulkifli Syukur. Bek kanan aja. Iya, Makassar Kiri. kan. Jadi pelatih sekarang ya. Iya. Wih, Fis. Siapa namanya, Ini Chan? Fis. Fis. Ini Fis yang dulu apa? Fahri ya? Apa iya? DG Anda. Ya Anda. Anda. Benar. Harus nyobain kan. Wah, Firmano Firmano. Bekasi. Firman Bekasi. Bekasi ada PS juga ya? Ada dong, Bro Anjar. Oh, ada ada. dong, jangan gitu. Ada ya? Enggak, maksudnya nanya gua, maksudnya. Ahlan Zain. Oh, dari mana tuh? Wah, Jakarta. Oh, Jakarta. Bad boy. Bad boy. Bad boy, bad ball. Dari mana, Chan? Kurang kenal nih gua, bad boy. Kurang kenal. Tapi dia kenal Zendra kayak. Ya pasti itu, Coach. Kalau Giva ini tahu gue. Waktu turnamen di Bandung ketemu. Oh gitu. Iya, Gila. turnamen sampai Bandung. Udah di blacklist juga di sini, bingung. Di Bandung? Tapi di Bandung ada blacklist juga. Ada, tapi gue belum kena. Oh. Products. Lorenzo. Dari mana itu, Lorenzo? Jakarta. Mantap. Oh, mantap. Seru ya. Jago-jago ya. Riri Rengga. Kasih. Di bagian ini banyak Makassar ya. Aduh. Beradu satu kota. Amen. Ya men ya. Gila, kurang heboh apa lagi apa turnamennya dia sampai Arab ya. Sampingnya Mesir ya men. Ya Yoman itu, Yoman. Yoman, Bang. Yoman jadi. Yoman.
Yamin itu kalau di komplek berisik gitu Bang, mau Yamin dulu? Ngamen. Oh ngamen. Anjir, TP The Boss berarti kebal tuh dia kayaknya. Woi. Dia gliding yang kartu kuning ini lawannya. Eh, Kebal. Jinx Pro. Betul. Sering banget di Otoy. Reguler lah dia di juara. Enggak yang ini. Kevin Kopsir. Habis. Udah selesai di bagian B. Udah selesai Bang Adi? Udah. Kalau udah tahu bracketnya kayak gini, langkah pertama pelatih waktu brief tim itu gimana sih, Coach Fat? Maksudnya? Ya kalau misalkan mau ngejalanin kompetisi nih. Ya. Ya, brief pertama untuk tim dari pelatih itu apa sih? Kalau mau berkompetisi. Yang pasti kita lihat dulu lawannya. Misalkan lawannya kita analisa, coba misalkan di A, misalkan bagaimana cara dia defense-nya, bagaimana dia cara pola serangannya, apakah variatif, apakah ada meta yang dikuasai, ya kurang lebih seperti itu. Jadi paling kalau misalkan turnamennya knockout ya kita lihat dulu nih di grup di bagian kiri kita nih ya siapa aja calon lawan kita dan lawan di depan kita dan lawan berikutnya ya itu pasti kita akan coba analisa kira-kira permainan mereka seperti apa ya kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi dianalisa dulu ya Coach baru sebelum kita melakukan permainan. Kalau untuk ke stage gimana Coach? Ya, paling mungkin lihat lawan juga. Jadi faktor kebiasaan apa yang sering dilakuin biasanya itu terjadi di. Tapi paling utama sih preparation dirinya dia. Sebelum dia main, ya preparationnya dia, kesiapannya dia dalam hal apapun itu. Itu sih paling utama. Karena di dalam in-game nanti kan mereka yang menentukan arahnya kemana. Jadi lebih utamakan diri mereka dulu sih. Oke, thank you Coach. Jadi gimana terakhir Jan? Kalau menurut coach sekalian nih, apa sih coach faktor terbesar menang? Technical skill, mental atau bahkan keberuntungan coach? Kalau dari gua sih nggak usah dipungkiri ya skill itu nomor 1 sih. Skill tetap ya. Tanpa mau mentalnya kuat kalau skillnya nggak ada sama juga bohong gitu. Benar. Ya kan? Iya. Ya kan mau mental nggak pantang menyerah, mau mental apa, kalau skillnya nggak diasah juga nggak diimbangi gitu ya. Iya. Ya sama aja gitu. Jadi bisa dibilang ini faktor yang menurut saya sih bisa dibilang saling membutuhkan gitu antara skill sama mental itu sama gitu biar ya bersinergi ya untuk apa untuk menjadi juara ya harus punya dua-duanya. Jadi kalau misalkan cuma punya mental doang skillnya nggak ada ya ya kan cuma ngandelin hoki, emang hoki datang tiap hari kan nggak juga ya kan? Kalau misalkan cuma mau mental cuma jago skill doang tapi mentalnya kurang juga percuma, ketinggalan 2-0 bukannya fight malah lemas ya malah lemah gitu kan. Jadi kayak gitu jadi untuk menjadi juara ya bisa dibilang dua faktor ini penting ya. Untuk faktor ketiga keberuntungan ya menurut saya sih bisa dibilang ada, cuman masa iya kita harus bergantung sama bonus lah coach ya. Bonus aja lah. Ya bonus aja sih. Ya. Coach aja gimana coach? Coach Veritas.
Kalau saya sih lebih Hmm. semua berkaitan sih sebenarnya dari skill, luck, mau mental, semua berkaitan. Jadi ya paling utama ya sebenarnya present diri kalau saya apapun itu mau ngelakuin apapun itu. Semua kembali ke mereka aja. Semua kembali ke mereka. Kalau mereka pengen do something, pengen dapat sesuatu ya harus kerja keras. Ya. Kalau cuman sekedar tampil ya udah tampil aja. Semua tuh balik ke faktor diri mereka aja, mau buktiin, mau lakuin sesuatu apa enggak. Kalau enggak, Oke, coach. Oke deh coach, siap. Jadi next apa, Jan? Next sebelum kita drawing bagian C, para Ah. penonton mungkin tulis dulu di kolom komentar. Jagoan kalian siapa sih di bagian B? Komen, Gitu. barangkali ada Komen. temennya ya. Oh, Iya ini temen benar, gue boleh nih. guys, Gitu. Gue komen. dukung dia nih. Iya Benar. deh, komen. Kalau udah langsung kita gas kali ya drawing bagian C ya. Yuk, bagian terakhir yuk. Yuk. Kita lihat. Justru bagian terakhir nih kayaknya penuh kejutan nih kayaknya nih. Kayaknya gitu sih. Iya. Tadi Makassar semua tuh di B. Coba. Benar. Yang di C kayaknya Tangerang semua nih. Aderu. Dari mana, Chan? Dari Jakarta nih. Jakarta. Mantan pro juga dulu. Gila, Chandra. Iya. Cristiano. Rivakil. Cet apa? Daniel Kaunang, we. Kaunang. Dari mana, Chan? Daniel Kaunang, Chan? Nggak tahu nih gua kali ini. Oh, Kapos mana tuh? Kalimantan kan? Kalimantan ya? Oh, Kalimantan. Boy, jokes. Anthony, tahu nih gue. Dari mana? Dari Betis? Makassar. Oke, gue dari Betis. Beda dong. Beda ya? Anthony. Makassar banyak ya? Banyak banget. Banyak bagus. Keren Makassar, keren. Keren. Bagus. Dia bisa jadi satu tim tuh, Coach. 11 bisa main bola. Bisa main pro club kan langsung.
Itu langsung Iya. iya sih. Ini Makassar lagi nih. Ya. Oh, Makassar lagi. Waduh, Makassar. Sayang nih langsung ketemu Makassar. Bagus dong, Jan. Bagus ya. Di situ ada rasa sayang. Bisa. Aditya Bagjau ini juga player jago nih. Jakarta. Bandung. Bandung dia. Oh, Bandung. Juara 4 di Cup kemarin. Oh, juara 4 yang kemarin di Cup. Juara 4 Cup kemarin. Oh. Ugu 3 ya? Ugu 3. Yang duanya siapa Chan nama lu? 2 di Diva Akmal namanya. Mahardika. ATM bisa juara. Bisa dong. Harus diolah dulu tapi Bang. Sorlot. Ini mah kaweannya Halan, Sorlot. Bener. Keren sih lu. Madiun, weh. Madiun. Noval Bandung nih ya. Bandung juga banyak ya, Jan? Banyak Bandung. Lumayan. Satu. Yoga. Bogor. Yoga Riyadi Nugroho. Pangeran bagus. Pangeran, Denpasar. Bali juga lumayan ya. Bali cuma 2. 2 tadi ya? Iya. Bali. Adam nih Semarang kalau nggak salah ya. Bener kan? Iya, Semarang. Sampai Semarang ya mainnya Zendra. Kampung halaman ya coach itu? Oh, Enggak dong. Enggak. Satu tim pro club saya waktu itu. Oh iya. Tim. Oke, jadi udah selesai itu ya di bagian terakhir ya, Jan. Ya. Ya, nah kita nanya nih sama coach-coach mumpung ada di sini ya kan. Kalau dari segi performa, apa yang biasanya bikin pemain bisa konsisten sampai semifinal bahkan bisa sampai juara, Coach Fat? Dari segi permainan. Ya, Formasi coach, iya permainan. konsistennya, performanya. Jadi kalau dari segi performa, apa yang biasanya bikin pemain tuh konsisten gitu, Coach? Bisa sampai semifinal di kompetisi kayak gini ya, semifinal atau bahkan bisa sampai juara. Gameplay ya berarti ya kurang lebih ya. Benar coach. Ya. Mungkin yang nomor 1 kayaknya lebih yang membedakan beberapa yang profesional yang bisa dibilang konsisten untuk di atas itu adalah tipe-tipe yang gaya mainnya tuh bisa dibilang ngepres, high press gitu loh. Iya, benar. Nah, itu tipe-tipe gaya main yang bisa dibilang berada di next level gitu loh, yang switching-nya cepat, yang begitu ibaratnya kita lawan dia nih, kita baru megang bola itu kita nggak bisa napas gitu loh. Boro-boro kita dribbling, kita baru menerima bola aja dia udah switching press. Nah itu
tipikal-tipikal pemain seperti itu yang bisa dibilang another level tuh, yang secara defense. Nah itu Oke. tipikal seperti itu, dan contohnya ya seperti Ega dan juga Zaki itu juga mereka memiliki 3 yang main yang bisa dibilang mereka dua tipe yang gayanya main sama ya. Makanya mereka kemarin bisa jadi top 2 Asia gitu kan. Nah Iya, itu siap. satunya itu. Nah yang kedua adalah nyerangnya sih. Kalau nyerangnya memang kalau nyerang bisa dibilang yang secara skill move atau secara mekanik memang dia tuh udah di atas rata-rata. Iya. Gitu. Yang di dalam kotak tuh dia bisa out of the box aja tiba-tiba Ngapain ngeluarin. aja gitu ya? Iya, Iya. yang nggak kebaca aja gitu, yang tiba-tiba shoot cancel lah, tiba-tiba dia yang harusnya shooting digocek dulu, gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu Unexpected coach ya, ya tidak terbaca lah, sulit lah dia untuk kita terbaca, sulit. untuk kita membaca. Terus yang nomor 3 terakhir nih, kadang-kadang yang juga pembeda nih set piece juga nih, kadang-kadang set piece tuh Ya, corner gitu coach ya. corner, terus free kick juga. Oke. Kadang-kadang tuh player-player yang udah top tier tuh set piece-nya tuh Benar, gila-gila. berbahaya. Dimanfaatin bisa. Iya, dimanfaatin banget, yang tiba-tiba kalau di zaman FC 25 ya, tiba-tiba salto lah, ya kan? Iya. Kan zaman FC 25 kan salto, kalau zaman FC 24 kan areal kan, kayak Haaland Areal gitu. ya. Nah, gitu. Jadi yang membedakan itu set piece-nya gila banget, defense-nya high press, terus sama nyerangnya tuh mekaniknya tuh di dalam kotak sama di tengah tuh jalan banget. Itu sih. yang bisa dibilang konsisten ya Benar. menuju ke gitu ya. Jadi itu ya dari Coach Fat. Kalau coach Fat kan nih kayaknya teknis banget nih ya. Betul. Kalau coach Teja Betul. gimana coach? Kalau untuk menjaga konsistensi main, jadi ya setiap game yang main minimalisir dalam berbuat kesalahan apapun itu. Iya. Dari kiper mau jangan sampai salah passing di tengah. Pokoknya jangan sampai kehilangan bola deh. Yang gampang untuk lawan bisa buat advantage jadi gol. Jadi semakin sering kita kehilangan bola, kehilangan momentum, lawan tuh akan manfaatin. Harusnya kita bisa, tapi akhirnya enggak. Paling itu sih. Untuk jaga konsistennya ya. Lebih tenang juga ketika di depan gawang, nggak mau build up. Jadi lebih utamakan lebih ketenangan diri juga. Jangan gerasa gerusu, terutama mengikuti ritme musuh. Nah, itu udah salah itu. Siap coach. Ya, Coach. Mungkin Gimana? pertanyaan ini kali coach ya. Pernah gak sih coach ada pemain underdog tapi bisa jadi juara gitu? Kayak dari pas ngelatih timnas dulu, ya nggak di-expect buat juara lah. Tapi tahu-tahu hasilnya bagus gitu coach. Pernah gak sih coach? Saya nih. Ya. Ini juara apa nih? Juara turnamen? Maksudnya ada mungkin juara kita ganti dengan melebihi ekspektasi kali coach ya. Ya, Maksudnya nggak? banyak sih Iya. kalau di zaman Banyak coach ya. banyak di zaman dulu tuh 2020 ya. Kayak kaget gitu, Banyak Coach. lah. Iya, banyak lah, banyak yang semifinal gitu. Iya. banyak dulu waktu saya bikin turnamen juga banyak nama-nama baru ya, yang bisa dibilang tahun 2020, 2021 tuh pada saat saya bikin turnamen tuh juara satunya memang dia lagi nih, Sega nih, ya kan, dia lagi. Cuman Benar. juara 2, 3, 4, 5-nya tuh tiba-tiba berubah total, beda semua. Jadi muncullah nama-nama baru tuh yang di season 2020 nggak ada nama, pas lagi ya di 2021 tiba-tiba lah Aji Gading masuk 3 besar, tiba-tiba lah si Sadam, walaupun mereka tuh juga udah punya nama, cuman kan setahun kemarin lu kemana gitu loh. Setahun kemarin di season 1 kok lu nggak ikutan, tapi tiba-tiba di juara di season 2 kok tiba-tiba bisa jadi juara 2, bisa jadi juara 3 kan jadi kayak apa ya, sesuatu yang mengagetkan buat mereka gitu. Iya gitu. Nah, pada saat di 2020 tuh even Fahmi aja yang sempat juara di footnya aja di season 1-nya aja kalau nggak salah dia juga ikut gitu loh. Jadi di tahun itu tuh
FIFA 2020 sama 2021 tuh bener-bener baru semua, juara 2, 3, 4, 5, 6-nya. Walaupun juara satunya tetap dia lagi ya. Itu Iya, sih. iya. Itu sih. Oke, coach. Thank you, Coach. Ya. Kalau buat Coach Teja, gimana, Coach? Tadi Pernah? pertanyaannya bawa pemain gitu ya? Iya, yang Yang melebihi tiba-tiba ekspektasi terdok lah. gitu, coach. Yang nggak diduga-duga. Oh, itu waktu Coach Fat bikin season 1 itu, turnamen itu, saya bawa Nyoman, Mantra, itu selama kualifikasi selalu ke Bantai, tapi saya belum sempat ketemu waktu itu sama dia, tapi di pertengahan akhirnya ketemu dia lolos secara kualifikasi, kemudian berangkat ke Jakarta, di grup yang cukup sulit waktu itu ya, dengan ketemu nama-nama besar, ya dia bisa naik sampai akhirnya jadi runner up. Tapi tetap aja Ega ya. Ega yang beda. Tetap Ega ya. Kalau itu sih pengalaman yang Zaki sebenarnya dari dulu sudah kelihatan. Ya akhirnya ada pas momen saya lihat dia anak ini ada potensi besar. Karena setiap di daerah kan pinknya beda ya. Iya benar, Nah, Makassar. di pink yang berbeda pun dia ketemu yang seniornya, teman-teman yang lain tuh dia bisa mengimbangi lah walaupun ada kalah. Cuman dia bisa mengimbangi. Nah, itu yang makanya akhirnya dapat. Sebenarnya ada satu nama sih yang bakal potensial bakal jadi calon-calon sih. Lain Siapa tuh, Zaki. Coach? Ya host kita ini kayak nggak salah juga jago kayaknya ya. Iya tuh, Zandra Chandra ini ya. tuh. Host kita Benar, ini coach. juga Chandra, coach. jago loh. Ya, Amin. sempat ngebantai. Oh, Chan. Amin, Oh, Coach. Amin. Juga gitu. Jadi ya tinggal mentalnya aja disiapkan gitu. Kadang-kadang Siap. boleh lah, maksudnya di satu season, misalkan season 2000 nih 2025 ya, 2026 Ya. boleh lah. Misalkan nabung-nabung di di bulan pertama tuh gambling FP, bikin tim bagus, coba qualifier, ya who knows, juga siapa tahu tiba-tiba bisa Ini kan jadi. sekarang juga lagi nyoba kan, Coach? Leader kan? Iya leader. Cuman kadang-kadang tuh kelemahan kita tuh orang Indonesia menurut gue ya. Iya. Ya masalah timnya sih. Timnya kadang-kadang Iya, tuh benar. jomplang. Tim ngaruh banget. Ya nggak bisa dipungkiri lah. Dulu Nggak bisa, tahun ya. 2020 waktu zaman-zamannya Raja Esport dulu ya, sempat lolos 2 kali berturut-turut. Kita Ya. nggak bisa pungkiri lah kalau money itu Nggak bisa. berbicara. Kita spend 50 juta per Iyalah. ID, terus kita lolos ke Rumania dan Australia. Nggak bisa dipungkiri kalau memang squad itu membantu. Jadi ya boleh lah gambling untuk tim. Gambling ya, sekali ya. Iya. Ya setahun aja gitu. At least kan ngerasain gitu. Rasa. Iya. Terus tiba-tiba bisa jadi lolos. Karena kalau nanti udah bisa lolos kedua, terus bisa berprestasi di luar, oh itu bisa dibilang ya jackpot lah, bisa dibilang. Iya. Misalkan tiba-tiba masuk ke 8 besar dunia, oh itu bisa dibilang ya berubah sih. Ya, Iya. jadi nggak ada salahnya mencoba sih, nabung Coba, aja. iya. Ya. Siap, Coach. Siap. Oke, Chan. Oke. Boleh hasil drawingnya ya. Ya, kita recap ya hasil drawing. Siap. Yuk, di bagan pertama ya, Chan. Siap. Coba gue lihat dulu bagannya. Di bagan pertama, tadi yang mungkin gue tahu mungkin ada fix goal, Lebong, Fly Monster, Doyok, Mero, Arazak, juga Rifan mungkin. Lumayan banyak ya. Lumayan nih, memang banyak lo tahu ya. Lumayan berat nih bagan menurut gue pribadi sih. Pastinya bakal seru banget. Oke. Terus di bagan kedua, Chan. Bagan B ya. Boleh. Mana tuh tadi bagannya? Ini. Di bagan B mungkin yang gue kenal ada Deanda, Giva, Pradax, dan Otoy. Ini lumayan banyak ya, ada
3 sampai 4 nama yang bisa dibilang sering lah ikut-ikut turnamen. Ini yang Fis itu yang dulu nggak sih? Mungkin Coach Yang mana Fat. tuh coach? Fis. Fahri. Ya itu Fahri itu. Fisik Fahri itu kan ya? Fahri. Pemain lama berarti coachnya. Iya. Ya, dia pemain lama. Sempat juara 3 waktu 2020 tuh. Kan? Wow. Semakin seru lagi babak qualifier ini makanya harusnya ya. Harusnya. Setelah 2 atau B, kita yang terakhir Bagian bagannya terakhir ya. Di grup C saya dukung Lorenzo. Wis. Lorenzo. Udah saling menjagokan nih coach sepertinya. Ya karena dia Adalah apa, Coach? Lorenzo. Kenapa? Adalah apa? Enggak. Poinnya banyak. Kirain adalah mantan pemain Persib gitu, Lorenzo Iya. Cabana. Karena Di dia banyak. bagian C juga banyak pemain-pemain serem kali ya. Gue sering ketemu beberapa di turnamen-turnamen. Entah di Jakarta, entah di Bandung, entah di Tangerang. Banyak lah nama-nama yang gue tahu di sini. Berat juga nih grup. Adam Satya bagus lah. Itu jago juga tuh. Iya benar. Itu Jadi Aderu nih juga mantan pro kan. Serem juga nih sepertinya. berarti ini Chan di bagian Daniel Taunang A, di bagian B, bagian C itu sama kuat ya berarti. Sama kuat. Sama-sama Seru sih, dipenuhi monster menurut Iya. gue sih. Iya, Makanya bakal seru banget harusnya. Bakalan panas banget kan. Iya Ya benar. udah gitu aja sih Chan. Lu ucapin itu makasih buat pelatih-pelatih kita Thank you yang ada di sini coach. udah hadir nih. Ya. Udah luangin waktunya, thank you. Siap. Oh gitu. Sampai Chan. Oke, jadi buat kalian-kalian join, yang pasti mungkin join Discord-nya Bang Adi dulu Bang ya. Join Discord-nya Bang Adi, nanti linknya mungkin akan di-post di Instagram dan TikTok APW ya. Betul. Lalu nanti akan ada section-nya sendiri untuk ngelihat Bagan. Dan kapan mainnya, pokoknya semua info bisa dicek di Discord-nya Bang APW. Betul sekali. Benar. Jadi jangan lupa guys buat langsung cek TikTok, IG untuk join Discord-nya Bang APW. Karena semua info akan diupdate di situ guys. Oke. Mungkin dari coach dulu ya. Gimana nih coach tanggapan tentang adanya event ini? Sekalian closing coach. Harapannya untuk kedepannya juga coach. Harapannya ya semoga ada pihak-pihak yang mensupport acara ini yang lebih rame. Semoga exposure makin Amin. bagus. Amin. Ya berharap acara ini berawal dari komunitas bisa menjadi sesuatu yang besar dan sampai akhirnya nanti bisa menjadi turnamen nasional mungkin. Amin. Dan Amin. ya disupport lah sama pihak-pihak yang ingin mencoba sponsor atau apa ya, kurang lebih seperti itu aja. Untuk membesarkan oleh coach. Ya Benar. betul. Coach saja. Kalau saya untuk sekarang ini, saya untuk Indonesia Pro Open ini kedepannya biar lebih bagus lagi, kedepannya bisa banyak pihak-pihak lain yang mau terlibat juga, tapi dengan catatan juga ini sebenarnya buat teman-teman seluruh di daerah, setiap komunitinya, kalau merasa bahwa ini Indonesia kita, ya kita harus sama-sama kembalikan lagi. Jadi setiap daerah juga harus bagus juga, jangan cuma menunggu aja dari apa yang orang lain mau bikin. Jadi kita juga harus bikin. Jadi kita harus create juga. Jadi kalau misalnya setiap daerah itu komunitinya bagus, mungkinnya semuanya ada turnamen, ya pasti akan ada generasi-generasi yang baru lagi. Makin banyak jadinya. Jadi kedepannya Indonesia Pro Open akan lebih sangat kompetitif lagi. Siap. Jadi gitu tanggapan dari Coach Jan. Siap. Kita langsung closing kali Bro Anjar nih ya. Oke, kita closing ya. Oke guys, sampai jumpa.
di babak knockout tentunya, dan jangan lupa follow channel APW Squad APW ya Squad. untuk update bracket ya tentunya Ya. dan highlight tentunya. Benar. Gas terus Indonesia Pro Open 2025 ya. Kita tutup dengan semangat fair play dan hype yang maksimal. Thank you Wah. guys semuanya guys. Thank you semua coach, thank you coach. Terima kasih. Thank you, Bang. Coach. Terima kasih Bang Ahmad. Terima kasih Bang P. Yo. Squad, terima kasih. Ya. Thank you. Aman ya. Thank you guys. APW aman nggak? Aman. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you